Perjuangan Teguh Rafli Pasha untuk mempertahankan kelanggengan rumah tangganya bersama Tamara Bleszinski belum berhenti. Pada sidang ketiga yang digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan kemarin, Rafli mengungkapkan sebuah fakta baru. Fakta baru itu berupa sumpah yang pernah diucapkannya di depan istrinya. Rafli bersumpah tak akan pernah mengabulkan gugatan cerai Tamara kepadanya. Uniknya, Tamara sendirilah yang meminta Rafli untuk mengucapkan sumpah itu. Nampaknya inilah jurus baru dari Rafli. Halo Mirsa, selamat pagi dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Nadia Mulya kembali menjumpai Anda tentunya di GoSpot. Gosip terdepan seputar orang ternama. Saya akan mengajak Anda untuk menjelajahi seluk-beluk dunia selebriti, menjaring gosip-gosip terpanas, serta membongkar fakta yang tersembunyi di balik gemerlap kehidupan selebriti. Dan pemirsa, jangan sampai Anda ketinggalan kuis SMS GoSpot dengan hadiah 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Caranya, jawablah pertanyaan di penghujung acara nanti dengan mengetik GS spasi jawaban atau jawaban B dan kirimkanlah ke nomor 6288. Dan pemirsa, bersama GoSpot, Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Dan inilah sajian informasi segar bagi Anda yang memang haus akan berita dari dunia selebriti. Teguh Rafli Pasha dan Darwis Triadi, dua pria yang sedang terbelit kasus perceraian ini, sangat bertolak belakang dalam menyikapi masalah perdamaian. Jerih payah Ersa Mayori dan Marissa Haque dalam menyelesaikan kuliahnya akhirnya membuahkan gelar. Perfilman Indonesia sebentar lagi akan semakin dimeriahkan dengan kebangkitan para senior di bidang seni peran, seperti Christine Hakim dan Slamet Raharjo. Melly Zamri terpanggil untuk mengharumkan nama Indonesia melalui tarian. Pemirsa, Teguh Rafli dan Darwis Triadi sama-sama sedang menjalani proses perceraian dengan pasangan mereka masing-masing. Namun bedanya adalah Teguh Rafli berada di posisi di mana dia ingin diceraikan oleh Tamara Bleszinski, sementara Darwis Triadi ingin menceraikan Citra. Karena posisi yang berbeda inilah, Teguh Rafli tampaknya kekeh tidak ingin mengabulkan permintaan Tamara untuk bercerai. Namun lain halnya dengan Darwis, biarpun sama-sama kekeh, Darwis kekeh ingin bercerai dari Citra. Baiklah pemirsa, marilah kita dengarkan penuturan dari dua laki-laki yang rumah tangganya sedang di ujung tanduk ini. Perjuangan Teguh Rafli Pasha untuk mempertahankan kelanggengan rumah tangganya bersama Tamara Bleszinski belum berhenti. Pada sidang ketiga yang digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan kemarin, Rafli mengungkapkan sebuah fakta baru. Fakta baru itu berupa sumpah yang pernah diucapkannya di depan istrinya. Rafli bersumpah tak akan pernah mengabulkan gugatan cerai Tamara kepadanya. Uniknya, Tamara sendirilah yang meminta Rafli untuk mengucapkan sumpah itu. Nampaknya inilah jurus baru dari Rafli untuk melunakkan hati Tamara. Logikanya, jika Tamara teringat akan sumpah itu, Tamara akan berpikir untuk menarik gugatan cerainya kembali. Dari kami tetap ingin berusaha mempertahankan rumah tangga, gitu ya. Yang bukan hanya sekedar ego saya karena cinta atau apa. Beberapa kali juga permintaan Tamara untuk ya jangan pernah Raf, kalau aku minta cerai nanti kapan-kapan tuh jangan pernah ya ikutin gitu. Ya saya janji pun dia minta sumpah, ikut juga sumpah. Jadi ya mungkin kondisi berbeda, tapi itu suatu sumpah nggak bisa inilah gitu ya, nggak bisa sembarangan gitu ya. Tak lama lagi umat muslim akan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Pasti tak ada satu keluarga pun yang ingin melewatinya dalam kondisi keluarga yang cerai-berai. Saat ini Rasya, anak sematawayang mereka, lebih banyak tinggal bersama Rafli, sementara Tamara sekarang tinggal di rumah orang tuanya. Rafli ingin merayakan Lebaran persis seperti tahun lalu, saat keluarga mereka masih bersatu. Kemudian melalui Lebaran ini, melalui Idul Fitri ini kita saling buka hati lah gitu ya. Insya Allah gitu, kalau kemudian dengan sama-sama niat baik untuk yang baik, itu amanah orang tua, jangan saya kepada Tamara gitu ya, untuk sampai akhir hayat, doa Rasya gitu ya, yang habis sholat dia minta minta saya untuk sabar, mudah-mudahan nggak lama lagi pulang. Pasti tak terbayang di benak Rasya bahwa tahun ini akan merayakan Lebaran bersama orang tuanya di dua tempat yang berbeda, karena kedua orang tuanya tak lagi tinggal serumah.
Selain itu, Rasya kini sedang tumbuh menjadi anak yang berbakat di berbagai bidang. Semua bakat Rasya bisa layu sebelum berkembang karena tercerabut oleh perceraian kedua orang tuanya. Dia taekwondo juara 2, rapotnya 9 gitu. Terus juga ngajinya umur 6 tahun juga udah baik. Yang mana juga sekarang sangat-sangat prestasi itu karena ada kita berdua. Wajah laki-laki berkumis tebal ini pasti mulai akrab dengan Anda. Iya, Darwis Triadi juga sedang menjalani proses perceraiannya dengan Citra istrinya. Pada sidang yang berlangsung hari Senin lalu, Darwis tidak hadir. Saya keluar kota. Beda dengan Rafli yang bergeming untuk mempertahankan rumah tangganya, Darwis justru kekeh untuk bercerai dengan Citra. Padahal Citra sendiri tetap kekeh untuk rujuk. Ya bukan kekeh lah, orang tuh punya prinsip itu aja lah. Prinsip kan bukan berarti kekeh dong. Kalau saya hari ini merah, besok hijau, besok kuning, wah apa jadinya? Apa jadinya seorang pemimpin kalau sudah memutuskan terus dia mundur lagi karena suatu masalah, kan nggak mungkin ya. Lagi-lagi persoalan anak patut dipertanyakan kepada pasangan yang sedang memasuki proses perceraian ini. Orang tua boleh berdalih tak akan ada yang berubah pada anak meski orang tuanya berpisah. Namun, apakah anak juga punya pikiran yang sama? Masalahnya kan sederhana ya, bahwa ini sebuah keputusan nurani saya ya, tapi bukan berarti bahwa apa yang saya jalankan itu terus saya nggak ini sama, nggak ada bedanya. Cuman bedanya bahwa status saya bukan sebagai suami lagi, tapi sebagai bapak ya sama lah. Alangkah tidak bijaksananya kalau saya mempermainkan nurani saya gitu loh. Yang penting ini kan nggak ada bedanya menurut saya. Bedanya hanya saya nggak di tempat situ, tapi kondisi yang lainnya sama. Anak-anak korban perceraian tidak akan lagi bisa melihat kemesraan di antara kedua orang tuanya. Namun kemesraan antara orang tua ke anaknya itu tidak pernah akan pudar dimakan oleh masa. Pemirsa, pengangguran itu belum tentu bukan sarjana, dan sarjana juga belum tentu bisa segera mendapatkan pekerjaan. Pengangguran memang ada di mana-mana. Namun demikian, hal ini tidak membuat orang-orang patah semangat untuk bisa mendapatkan gelar sarjana. Dan pemirsa, kemarin pada saat yang bersamaan, Ersa Mayori dan Marissa Haque mereka sama-sama diwisuda sebagai sarjana di Unika Atmajaya, Jakarta. Namun bedanya, Marissa Haque diwisuda sebagai sarjana S2 dan Ersa sebagai sarjana S1. Nah pemirsa, mari kita temui mereka untuk mengucapkan selamat dan juga mendengarkan celotehan kedua sarjana baru kita ini. Pemirsa, inilah GoSpot. Begitu ketua sidang menyatakan bahwa skripsi Anda lulus sidang, helaan nafas lega adalah hal pertama yang pasti Anda lakukan. Bagaimana tidak? Setelah bersusah payah sampai mungkin harus begadang berhari-hari karena ngebut menyelesaikan skripsi, sudah sepantasnya Anda lulus dengan nilai baik. Ersa Mayori adalah salah seorang yang baru saja merasakan sensasinya lulus sidang skripsi. Ia sangat bersyukur karena setelah 8 tahun mengenyam pendidikan di jurusan psikologi Universitas Katolik Atmajaya, hari Selasa kemarin Ersa diwisuda. Karena sebenarnya kan udah tertunda lama banget, udah sempat kawin, hamil, punya anak gitu. Jadi lega banget gitu rasanya akhirnya kelar. Ternyata penting banget gitu ya, maksudnya pendidikan itu bukan hanya sekedar gelar, tapi bener-bener membentuk pola kita berpikir. Terus paling dasar aja deh ngajarin kita punya tanggung jawab dan disiplin sama diri kita sendiri. Dengan kesibukan Ersa mengurus keluarga dan menjadi presenter, mungkinkah dia akan kembali ke bangku kuliah? Kalau niat mungkin ada gitu, tapi sebetulnya aku masih pengen ngelanjutin lagi ambil profesi gitu. Cuman mungkin nggak dalam waktu dekat karena anak saya masih kecil. Belajar dari pengalaman kayaknya kalau sekolah mesti fokus deh gitu biar hasilnya juga maksimal. Di antara wisudawati terlihat pula Marissa Haque, anggota Komisi 8 DPR RI ini ternyata juga diwisuda. Padahal tesisnya yang berjudul Bahasa Inggris Isyarat untuk Tunanetra telah dinyatakan lulus sejak tahun 2004. Mengapa Marissa sampai menunda hari wisudanya?
Di sini aku tepat 2 tahun, tapi kemudian penulisan tesisnya karena aku ke Amerika buat S2 kedua, itu menjadi agak lama. Tapi di sana ada keuntungan lain, aku bisa ke universitas di sana di Washington DC, namanya Gallaudet University, untuk ikut melakukan riset. Kalau kan biayanya jadi mahal, khusus ke Amerika buat ini aja kita bisa di sana. Walaupun sekedar seremonial, wisuda sudah menjadi perlambang bagi kelulusan seorang akademia. Alhasil, Bella sangat bangga akan pencapaian sang ibunda. Senang, alhamdulillah akhirnya ibu bisa diwisuda juga. Saya mesti setahun yang lalu. Iya cukup itu sih Mbak, kalau aku lihat kan tesisnya kan tebel gitu kan, terus juga